Jalan Duri nomor 1 ND, kami program 1 RRI ND mengudara untuk Anda di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Bersama kami, Florata pagi hingga siang menemani Anda. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Rian Valengriano sebagai operator studio. Dan pendengar, informasi berikutnya ini kita masih di sesi wawancara begitu ya. Gunung Kelimutu di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur ini mengalami peningkatan status begitu ya, dari level 1 ke level 2 waspada itu sejak akhir Mei 2024. Dan Gunung Kelimutu ini sempat menunjukkan perubahan yang signifikan begitu ya, baik dari perubahan warna air danau kawah 1 maupun pernah juga diberitakan bahwa ada sebaran begitu ya, sebaran belerang di permukaan air danau kawah. Nah, bagaimana perkembangan sejauh ini pendengar RRI terkait dengan kondisi Gunung Kelimutu ya, danau Kelimutu, dan juga terkait dengan bagaimana dengan jumlah pengunjung ya. Kita akan update pagi hari ini terkait dengan proyeksi jumlah pengunjung di Balai Taman Nasional Kelimutu selama level waspada ini bersama Budi Mulyanto, Kepala BTN Kelimutu. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Leli dan pemirsa radio RRI Pro 1 ND. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi, ini bagaimana dengan kondisi saat ini di Taman Nasional Kelimutu? Baik, terima kasih Mbak Leli. Sebagaimana mungkin tadi sempat disampaikan bahwa ada fenomena-fenomena baru terkait dengan perubahan perubahan warna khususnya di Danau 1, yaitu Danau Tiwu atau Polo. Perubahan ini memang tercatat sejak mulai dari pengamatan itu akhir Mei, kemudian tanggal 24 Mei itu ada surat edaran dari BVMBG yang memang instansi berwenang terhadap gunung apian ya, termasuk juga wilayah Kelimutu, bahwa ada kenaikan gejala-gejala kenaikan terhadap ke gunung apian di Kelimutu, sehingga ditetapkanlah status yang sebelumnya dari level 1 menjadi level 2. Level 1 normal menjadi level 2 waspada. Seperti itu. Dan untuk aktivitas sendiri di sana, apakah terbaca ada hal-hal yang membahayakan begitu Pak Budi untuk saat ini di lokasi? Ya, sejauh ini dari pengawasan dan pengamatan kami dan monitoring kami memang belum ada tanda-tanda yang terkait dengan masalah-masalah atau gangguan-gangguan yang terjadi dengan aktivitas gunung api. Dan kami memang selama ini sudah bekerja sama dengan Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana di ND. Kami setiap hari memantau itu dan kami melaporkan setiap hari. Jadi kami juga membentuk ada grup di situ yang dimana dari berbagai pihak juga ada di dalam di situ, dan setiap hari ada laporannya dari aktivitas gunung api tersebut. Dan memang sampai saat ini status masih level 2 ya, masih waspada. Nah, sejak adanya edaran terkait dengan kenaikan itu, maka kami sudah mengambil langkah-langkah antisipasi dan mitigasi ya. Yang pertama, bagaimana kami sudah membuat pengumuman atau edaran terkait dengan pembatasan areal dan kunjungan wisata di Danau Kelimutu. Dan ini juga berdasarkan hasil kesepakatan bersama dari semua multi pihak di tanggal 27 Mei.
sehingga diambil keputusan-keputusan bahwa tetap ada kunjungan di Danau Kelimutu, hanya saja ada pembatasan baik itu jam kunjungan maupun areal yang dikunjungi. Oke. Untuk jam batasannya ini mungkin bisa disampaikan Pak Budi? Ya, kami membatasi jam kunjungan itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Oke. Ya, karena dari pertimbangan-pertimbangan ya, bahwa kalau kan biasanya kalau normal itu jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kenapa kita ambil jam 6 pagi? Karena memang dikhawatirkan kalau terlalu pagi masih ada tertinggal gas-gas yang mungkin bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan dengan adanya aktivitas itu, aktivitas kenaikan belerang dan lain sebagainya. Sehingga kami memutuskan jam 6 mulai ada aktivitas, dan jam 6 ini kan sudah siang ya, sudah ada sinar matahari dan lain sebagainya, sampai jam 12 siang, sehingga bila terjadi sesuatu yang sekiranya memang berdampak negatif, itu langkah-langkah mitigasinya lebih mudah, seperti itu. Oke. Sebelumnya seperti apa Pak Budi? Kalau sebelumnya kan di level normal jam 5 pagi pengunjung sudah kita layani. Ya, biasanya mereka kan melihat sunrise dan sebagainya, sehingga dan jam itu 5 pagi sudah tidak dibatasi ya. Jam 5 sudah mulai dibuka sampai dengan? Iya, sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, dan sejak dikeluarkan status level dari Gunung Kelimutu ini ke level 2 dari level 1, maka itu adanya pembatasan begitu ya. Dan ketika ada pembatasan tentunya ini ada terjadi penurunan begitu ya, penurunan jumlah kunjungan ke Danau Kelimutu begitu. Anda melihatnya seperti apa? Mungkin bisa dibeberkan begitu ya, bisa disampaikan di sini data sejak dikeluarkan level Gunung Kelimutu ini dari 1 ke 2 ini seperti apa jumlah kunjungannya? Iya, baik, terima kasih. Memang dari data yang kami peroleh juga memang selama ini kan fluktuatif ya terkait dengan kunjungan-kunjungan itu. Dari data yang diperoleh sejak dikeluarkannya edaran dan pengumuman tersebut sampai sekarang memang ada tren penurunan, khususnya di wisatawan Nusantara. Tetapi kalau yang wisatawan mancanegara masih stabil. Tetapi yang menurun signifikan memang di wisatawan Nusantara yang mengalami penurunan. Ya, kalau diperkirakan dari persentase penurunan itu hampir 40% lah, 40%. Hampir 40%. Untuk data kunjungan. Mungkin nominalnya seperti apa ini Pak Budi sejak tanggal 24 begitu ya sampai dengan saat ini, mungkin bisa disampaikan? Kalau mungkin 24 memang ada fluktuatif ya, tetapi ini kan kami coba rekap yang dari bulan Juni saja deh. Oh iya. Ya, dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 12 Juni. Itu untuk wisatawan Nusantara itu tercatat 469 orang, kemudian wisatawan mancanegara 293. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kan per hari itu kan kalau hari-hari biasa itu kalau posisi normal biasanya lebih dari perharinya itu lebih dari 50 sampai 50 orang lah, melebihi itu. Tapi sekarang memang dari tercatat ada yang malah ada yang satu hari hanya 2 orang wisatawan Nusantaranya, ada itu, sehingga ada 30, 35, sampai 50 dan sebagainya. Jadi fluktuatif, tetapi memang trennya ada penurunan. Oke. Apakah ada ini ya pelayanan yang lebih maksimal sejak ditetapkan status ini naik begitu dari 1 ke 2, dari normal ke waspada ini Pak Budi? Ya, kami sebenarnya dalam rangka memitigasi saja, intinya bahwa kami lebih waspada. Artinya bagaimana pengawasan lebih intensif kepada para pengunjung, termasuk juga memberikan himbauan-himbauan yang lebih intens juga
untuk lebih bijaksana dalam melaksanakan atau berwisata di Danau Kelimutu, termasuk mematuhi beberapa kaidah-kaidah atau edaran-edaran yang sudah disampaikan. Oke, misalnya seperti menyiapkan masker begitu ketika pengunjung yang tidak membawa atau tidak menggunakan masker begitu saat akan berwisata ke Danau Kelimutu begitu Pak Budi. Iya, iya, kami juga antisipasi itu. Kami juga siapkan bagi pengunjung yang tidak bawa masker. Tapi rata-rata memang mereka mungkin sudah tahu lah. Kan pengumuman ini kan sudah tersebar luas ya. Di media-media, sehingga mereka pun juga sudah antisipasi, dan sebagian besar mereka sudah siap dengan apa yang diatur dalam pengumuman itu. Dan ini setiap hari selalu diupdate begitu ya terkait dengan kondisi Gunung Kelimutu oleh tim yang berwenang begitu ya, oleh PVMBG. Betul sekali, betul. Jadi setiap hari itu diupdate sehingga sesuai dengan apa yang kita sampaikan dalam pengumuman tersebut, bahwa dalam rangka mitigasi apabila terjadi kenaikan level dari level 2 menjadi level 3 ke siaga, itu maka secara otomatis kunjungan ke Danau Kelimutu ditutup sementara sampai dengan nanti levelnya bisa kembali ke normal, syukur-syukur, atau ke waspada, dan tidak berdampak pada keselamatan atau kesehatan pengunjung. Dan beberapa minggu lalu kalau tidak salah ini Pak Budi ya, ada yang mengupdate informasi bahwa Gunung Kelimutu, maksud kami danau kawah yang pernah berubah warna ini kemudian berubah lagi menjadi coklat begitu Pak Budi. Apakah ini berarti bahwa aktivitas ini artinya semakin meningkat begitu aktivitas vulkaniknya menurut informasi yang Anda dapatkan begitu Pak Budi? Iya, terima kasih. Jadi memang ada beberapa ada tahap-tahap, ada perubahan-perubahan yang memang dari pengamatan kami dari mulai tanggal 24 itu sudah mulai berubah dari ke biru ke coklat, coklat menjadi coklat tua ke hitam-hitaman. Kemudian sekarang ini sudah berubah menjadi coklat. Sampai sekarang masih berubah menjadi coklat. Nah, kalaupun ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya, kalau melihat dari dari laporan-laporan yang disampaikan oleh PVMBG, memang rata-rata masih stabil dengan kondisi level 2. Jadi tingkat kegunungapian seperti itu, tidak ada peningkatan, dan rata-rata masih stabil seperti itu kondisinya. Tetapi mungkin yang lebih jelas memang terus terang kalau kami karena bukan kebun untuk menjelaskan lebih jauh terkait kalau ada perubahan, ada apa dan sebagainya, memang kami dari Balai Taman Nasional tidak bisa menjelaskan apa dan kenapa penyebabnya. Karena lebih ada yang lebih berwenang begitu ya. Berwenang untuk menyampaikan itu. Oke, Pak Budi, ini kan kita belum bisa tahu pasti ya seperti apa kondisi nanti, apakah akan menurun secepatnya levelnya atau bahkan mungkin naik begitu. Nah, ini kalau misalnya terjadi peningkatan ini, bagaimana pelayanan dari Balai Taman Nasional Kelimutu untuk teman-teman atau pengunjung nantinya? Apakah akan ditutup 24 jam begitu untuk pengunjung, tidak dilayani atau seperti apa ini Pak Budi? Iya, terima kasih. Sesuai dengan yang kita sampaikan dalam pengumuman kami yang sudah menyebar luas, bahwa poin terakhir apabila terjadi peningkatan level dari dari waspada ke siaga, maka seluruh aktivitas kunjungan wisata di Danau Kelimutu ditutup sementara. Artinya kan sambil menunggu ada penurunan status sehingga kita buka lagi seperti itu. Oke, berarti ini tetap berpatokan pada hasil pantauan yang dilakukan oleh Badan Mitigasi Bencana begitu ya, PVMBG begitu ya, pemantau gunung api. Betul. Oke. Betul sekali.
Pak Budi, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk teman-teman di sana, tetap hati-hati dan kami menunggu update selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih kembali Mbak Leli. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa dipahami dan menjadi bahan tambahan ilmu atau pengetahuan untuk para pengunjung yang akan berkunjung di Danau Kelimutu. Siap, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar RRI dengan